Virus Ross River atau RRV adalah alfavirus RNA untai tunggal berkapsul kecil dan endemik di Australia, Papua Nugini, dan pulau-pulau lain di Pasifik Selatan. Jenis virus ini mengakibatkan penyakit tropis yang ditularkan oleh nyamuk, dan penyakitnya itu tidak mematikan tetapi melemahkan, dan biasanya dikenal dengan demam Ross River. Selanjutnya, pengertian tahap prepatogenesis penyakit Ross River virus. Tahap prepatogenesis untuk penyakit Ross River virus adalah fase awal sebelum seseorang terinfeksi. Di tahap ini, virus ada di nyamuk tetapi belum menular ke manusia. Penyakit bisa terjadi jika nyamuk yang membawa virus menggigit seseorang. Faktor seperti banyaknya nyamuk dan kondisi lingkungan yang cocok bagi nyamuk berperan penting dalam meningkatkan risiko infeksi pada tahap ini. Lanjut pada hubungan penyakit Ross River dengan segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epidemiologi ini terdiri dari agen, host, dan environment. Nah, agen dari penyakit Ross River ini yaitu virus arbovirus. Nah, hostnya itu adalah manusia, tapi juga bisa pada hewan, contohnya itu kanguru. Nah, vektor dari penyakit Ross River ini adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini suka berada di lingkungan yang cuacanya itu hangat. Jadi, nyamuk itu dapat berkembang biak di cuaca yang hangat. Baik, yang selanjutnya yaitu pencegahan primer untuk Ross River virus. Yang pertama ada pengendalian populasi nyamuk. Ini mengurangi habitat nyamuk seperti genangan air dan tempat area-area yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan repelen serangga, menggunakan lotion atau semprotan anti nyamuk dengan DEET. Kemudian yang ketiga yaitu pakaian pelindung, memakai pakaian panjang dan topi di area yang berisiko tinggi. Kemudian yang keempat yaitu kelambu atau jaring nyamuk, memasang kelambu di tempat tidur serta jaring di pintu dan jendela. Kemudian yang kelima ada menghindari aktivitas di waktu tertentu, membatasi kegiatan di luar ruangan di waktu senja dan subuh. Baik, sekarang masuk di subklinis pada virus Ross River. Subklinis berarti suatu kondisi di mana seseorang terinfeksi oleh suatu penyakit, namun tidak menunjukkan gejala yang jelas atau signifikan. Dalam konteks virus Ross River ini, berarti seseorang itu bisa terinfeksi virus ini tanpa mengalami kayak demam, ruam, nyeri sendi atau gejala umum lainnya yang biasanya berkaitan dengan penyakit virus Ross River ini. Oke, baik, jadi faktor klinis Japanese encephalitis ini itu kan dia karena gigitan dari nyamuk culex. Nah, setelah gigitan itu setelah 4-14 hari maka gejala-gejala klinisnya itu akan muncul. Beberapa gejala klinis itu seperti demam tinggi, kemudian sakit kepala, gangguan neurologis, dan juga kejang dan perubahan kesadaran. Nah, untuk pencegahan sungguhan ini dilakukan untuk setelah seseorang sudah terpapar atau mengalami gejala awal. Dia bertujuan untuk mencegah berkembangnya gejala yang lebih parah. Langkah-langkahnya itu ada deteksi dini dan diagnosis, isolasi mandiri, pemberian obat-obatan, penguasaan gejala. Nah, untuk pencegahan tersier ini dia berfokus pada individu yang telah sembuh atau berada pada tahap akhir dari penyakit. Dia bertujuan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup pasien seperti yaitu rehabilitasi medis, pendidikan kesehatan, perawatan untuk komplikasi, dan pendampingan psikososial.